bahwa Al-Fatihah itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Dan Hmm. saking dekatnya, secara paradoksikal dan secara ironis bahkan, kita itu justru menjauh dari Al-Fatihah itu. Wah, wah. Eh, Contoh paling sederhananya itu, buat saya, analoginya adalah cahaya. Gitu. Dan kita sering, mungkin beberapa kali sudah sempat menyinggung ini. Gitu ya. Cahaya itu saking dekatnya dengan kita itu tidak bisa melihat cahaya itu. Tapi kita itu sebetulnya melihat dengan cahaya. Ketika tidak ada cahaya, maka tidak ada satu objek pun yang bisa kita Lihat. lihat. Betul ya. Tapi ketika objek itu, cahaya muncul dan objek itu terlihat sama kita, yang kita lihat itu adalah objeknya, bukan cahayanya. Oh, Betul kan? iya, iya. Nah, jadi kenapa cahaya itu tidak terlihat sama kita? Apakah karena cahaya itu jauh dari kita? Tidak. Enggak. Justru karena cahaya itu sangat dekat dengan kita, maka cahaya itu tidak pernah terlihat sama kita. Karena justru dia terlalu dekat, sepertinya dia itu terlalu jauh untuk kita lihat. Maka cahaya pun seperti itu ya. Ketika dia Hmm. semakin tinggi gelombangnya, maka dia akan semakin tidak terlihat, ironisnya. Nah, kalau tingkatan Oke. cahaya itu ada yang di level ultraviolet, apalagi ada yang di level gamma ray, dan di atasnya lain mungkin angelic light, itu ya, itu udah sama sekali tidak mungkin bisa terlihat sama kita. Bukan karena dia itu gelap, tapi karena dia itu terlalu terang buat kita. Wah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayat Al-Qur'annya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, Mm-mm. Tuhan mendeklarasikan dirinya itu Dekat. dekat, dan bukan cuma sekedar dekat tapi qarib, sangat dekat. Oh, Korib itu sangat dekat. Jika hambaku bertanya gitu kan tentangku, sesungguhnya aku itu sangat dekat. Uji budak watadai iza Itu Allah. da'ani. Aku menjawab doa hambaku ketika mereka meminta kepadaku. Tuhan itu, ada paradoks nggak sih di ayat ini? Aku menjawab doa hambaku ketika hambaku berdoa kepadaku. Aku menjawabku ketika hambaku berdoa kepadaku. Ngomong-ngomong paradoks, paradoks itu ini kan ya, Paradoks itu sesuatu yang nampak kontradiktif, sesuatu yang nampak kontradiktif ya. sepertinya iya tidak sesuai gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita renungi lebih dalam lagi, itu justru menyimpan makna tertentu. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal awal wal akhir, wal Hmm. zahir wal batin." Tuhan itu awal dan akhir. Jadi Tuhan itu awal atau akhir? Emang awal sama akhir bisa digabung gitu? Ini kan firman-Nya Allah ya. Dia itu yang zahir dan yang batin. Terus pada akhirnya Tuhan itu zahir atau batin? Gitu. Oke, Itu paradoks tuh. Dan siap. tapi sebetulnya kan itu tidak bertentangan, ya. Nah, di ayat ini pun begitu, ada paradoks enggak? Tuhan menjawab Tuhan menjawab bahkan sebelum kita berdoa sama Tuhan. Ada ya, Ya kan kan? nggak ditanya, tapi udah jawab gitu. Jadi uji budak wa tadai izadaani menurut para mufasir itu adalah deklarasi Tuhan. Itu adalah sebuah open statement, statement terbuka dari Tuhan, bahwa Tuhan itu sudah membuka pelukannya itu dari awal. Bahkan sebelum kita itu berdoa sama Tuhan. Masya Allah. Jadi posisinya itu Tuhan dulu yang menjawab kita, baru kita berdoa. Oh, Kan gitu. Jadi saking dekatnya Tuhan gitu ya sama kita. Konteksnya itu pada kedekatan itu. Tapi karena Tuhan selalu dekat, kita itu sering jadi lupa. Tapi karena Tuhan itu selalu dekat, kita itu
sering, mohon maaf bahasa kasarnya, kurang ajar. Maka kita itu bisa kurang ajar sama orang yang Yang biasanya dekat. dekat sama kita. Kita itu lupa, kita itu lalai, kita itu tidak menghargai, kita itu terhadap orang-orang yang dekat dengan kita. Kasus itu terjadi mungkin terhadap surat Al-Fatihah ini. Karena surat Al-Fatihah ini menjadi rutinitas buat kita, akhirnya saking rutinnya itu buat kita, secara paradoksikal itu makin jauh dari kita. Hmm. Kita tidak mengapresiasi dan kita tidak menghargai surat ini. Nah, yang Hmm. kita ingin lakukan sekarang itu adalah mencoba menjauh supaya kita mendekat kepadanya. Wah. Agak ini ya, agak paradoksikal gitu ya. Kenapa? Karena untuk sampai pada cahaya itu, kadang-kadang yang kita perlu lakukan itu adalah menjauh. Kayak kita misalnya melihat nih, ya kita mata saya di depan muka saya nggak melihat nih jari saya, tapi ketika saya Oh, menjauh itu, maka saya tuh jadi bisa melihat tangan saya. Nah, menjauh untuk dekat. iya. Maksudnya apa menjauh sekarang itu bukan berarti kita ingin meninggalkan Al-Fatihah, enggak. Tapi Iya, kita iya. ciptakan sebuah eh, jarak gitu ya untuk melihat sebetulnya pemahaman kita tentang Al-Fatihah itu. Oke. Jadi itu yang saya maksud menjauh, di mana kita men-zoom out gitu ya, Hmm. penghayatan kita terhadap Al-Fatihah supaya kita bisa betul-betul merasa dekat dengan Al-Fatihah ini. Gitu. Kenapa? Karena perasaan jauh itu yang akan membuat kita mendekat. Kayak tadi ya, ketika kita sudah menyelami lautan Al-Quran, gitu ya, ketika kita merasa Al-Quran itu dekat, kita itu justru tidak ingin menyelami makna Al-Quran. Tapi ketika kita betul-betul menyelami makna Al-Quran, kita ngerasa itu makin jauh dari maknanya gitu. Kita merasa kita makin jauh dari ujungnya. Tapi di saat yang sama, justru kita ngerasa kita makin dekat sama Al-Quran. Tapi Oke. justru ketika kita ngerasa kita sudah sangat dekat dengan Al-Quran, kita justru malah bisa jadi sedang menjauh dari Al-Quran. Ketika kita ngerasa Al-Quran itu ya cuman riak-riak yang ada di pinggir pantai itu. Iya, iya. Iya. Ketika kita merasa ya Al-Quran itu paling mentok ya paling ombak-ombak semeter itu yang muncul di pantai. Tapi kita tidak mencoba untuk menjadi seorang diver. Dan itu kan akan melazimkan sebuah tantangan. Iya. Kalau kita mau jadi seorang pelaut yang handal, kita mungkin harus berjibaku dengan semua angin topan, dengan semua badai. Gitu ya. Dan itu adalah perjalanan yang harus kita tempuh ketika kita ingin masuk deeper, ketika kita ingin menyelami lebih dalam lagi. Dan di situ kita akan menyadari bahwa kenyamanan kita selama ini, gitu ya, kenyamanan ini seperti orang yang tinggal di pinggir pantai itu ya, itu Hmm. selama ini itu justru menjauhkan kita dari terumbu karang yang indah yang ada di dalam lautan itu. Lautan. Kenyamanan kita selama ini justru menghalangi kita dari bintang laut gitu ya, dari semua makhluk gitu ya, yang ada di kedalaman laut itu. Hmm. Kalau Al-Fatihah itu ya, kalau Al-Fatihah itu terlalu dekat sama kita, seperti riak-riak pantai itu buat kita dan tidak challenging buat kita, Al-Fatihah itu akan menjadi sesuatu yang justru jauh dari kita. Hmm. Al-Fatihah itu tidak memiliki pemandangan apa-apa buat kita. Tapi jika kita mencoba untuk eh, menyelam lebih jauh lagi gitu ya, tidak main di pinggir-pinggir gitu ya, kita coba menjauh, nah kita justru akan menjadi lebih dekat lagi dengan Al-Quran itu. Jadi Mantap. kenapa kita perlu menyelami Al-Fatihah? Ya karena penyelaman yang jauh itu akan mendekatkan kita pada makna Al-Fatihah ini.